Luar biasa. Framing budaya, ya, framing budaya membuat orang itu belok dari firman Tuhan, saudara. Serius ya, itu yang terjadi dengan imam-imam ahli Taurat dan orang Yahudi. Framing budaya membuat orang itu belok dari kebenaran. Karena ada framing budaya. Kalau yang memframing ini orang baik, ya akhirnya cuma ya untuk menjadi etika saja. Tetapi kalau yang memframing ini orang jahat, wah ngeri saudara, bisa menjadi pembunuhan saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan katakan kepada saudaramu kafir, jangan katakan pada saudaramu jahil. Wah, itu filsafat. Karena orang-orang yang cuma bilang kafir ya, tiba-tiba Anda lagi di tengah jalan. Maksudnya dari kata aslinya itu raka ya, bebal, raka. Maksudnya begini saudara, di imamat itu pernah ditulis dan pernah kita ajarkan di imun pagi ya. Kalau ada anak lagi jalan, dia pokoknya berdebat dengan orang tuanya. Lalu musuh si anak ini, tiba-tiba ngomong, ini anak kurang ajar sama orang tua, raka. Gitu ya, jahil, bebal. Itu bisa dirajam. Karena di imamat bilang, anak yang tidak hormat sama orang tuanya suruh dirajam batu, saudara. Jadi Anda mau bunuh orang, enggak perlu Anda pakai tangan Anda bunuh orang. Anda cukup ngomong, ini anak kurang ajar, bebal. Wah, itu satu orang bisa langsung disidang, bahkan orang tuanya sudah minta pengampunan buat anaknya ini aja ditolak, saudara. Pokoknya anak ini berani sama orang tua, kudu dirajam pakai batu. Anak ini bebal, anak ini murtad, harus dirajam pakai batu, walaupun orang tuanya sudah minta pengampunan buat anak ini, saudara. Zaman itu begitu, ya. Contohnya yang lain lagi yang ekstrim, perempuan yang dituduh pelacur. Ya, ini orang pelacur. Yesus ya bingung. Dari mana kamu tahu ini orang pelacur berzina? Ya, pokoknya ini orang pelacur. Nah, kalau tidak ada hukuman bagi pelacur ya, di dalam itu nggak ada hukuman bagi pelacur. Adanya hukuman bagi berzina. Tahu nggak saudara bedanya? Pelacur itu kan profesi. Nah, di dalam Alkitab tidak ada hukuman bagi pelacur, saudara. Adanya hukuman bagi pezinah. Pezinah itu apa? Orang udah punya istri, orang atau udah punya suami, lalu dia berhubungan seks dengan laki-laki lain atau perempuan lain, saudara. Nah, itu namanya zina. Ya. Nah, ditanya sama Yesus, kalau ini berzina, yang kamu tahunya kan dari mana? Pasti kan pertanyaan, namanya berzina itu selalu dua orang. Berzina itu tidak sendirian. Kalau sendirian namanya masturbasi, onani, saudara. Kalau berzina itu berdua. Kalau sendirian, dia sambil masturbasi, dia sambil membayangkan laki-laki lain. Itu bukan pornea, itu bukan moikau. Kalau moikau itu adalah suami istri lalu dengan perempuan atau laki-laki lain, itu moikau, berzina. Nah, kalau dia sendirian sambil membayangkan laki-laki yang lain, ya tindakannya adalah pornea, saudara. Gitu ya, makanya ditanya. Nah, kalau pornea itu nggak dihukum di dalam hukum Israel itu nggak akan dilempar pakai batu. Walaupun Yesus berkata orang baru membayangkan saja itu sudah dihukum. Itulah sebabnya di dalam Talmud dan di dalam lihat di Kabat itu ya, Kabat Jewish itu orang Yahudi itu nggak, kalau bilang tidak boleh cabul. Orang Yahudi itu artinya nggak berpoligami, saudara. Orang Yahudi sejak zaman Ezra Nehemia itu tidak berpoligami, saudara ya. Nah, tetapi balik lagi, bagaimana orang membunuh orang itu gampang. Ini berzina, udah langsung dirajam pakai batu, saudara. Tapi kebetulan ini yang dibawanya kepada Yesus. Yesus bilang, kamu taunya dari mana kalau dia berzina? Enggak disebut ya, tetapi di situ sudah tersirat. Yang tidak pernah berdosa. Apa maksudnya nggak pernah berdosa? Nggak pernah bikin cabul sama perempuan ini. Makanya Yesus menulis-nulis di tanah, nama-namanya itu yang ditulis. Ada di Yeremia ya, nama-nama mereka kau tulis dalam debu itu ya. Nama-namanya ditulis di atas debu itu loh. Nama-nama mereka tulis. Siapa yang nggak pernah bercabul sama perempuan ini boleh lempar batu pertama kali. Sama Yesus ditulis nama-namanya mereka satu-satu. Kami giladan orang-orang ini saudara. Nah, maka ikut kelas evangelis ya. Ikut kelas evangelis nanti ngerti. Ya, ikut kelas evangelis apologetik. Kami gilanan orang ini, saudara, si orang-orang ini. Satu-satu pergi. Dari yang paling tua,
Karena yang paling tua ini tahu ini berzina dulu dia pernah pakai, Saudara. Makanya dia tahu ini berzina. Yang lain dia tahu bagaimana dia tahu berzina, ngintip. Enggak, karena dia pernah pakai, dia tahu perempuan ini berzina, dia tahu persis. Sampai yang paling muda tahu persis kalau perempuan ini berzina. Ya, logikanya seperti itu, Saudara. Terus loh kok nggak ada? Ya aku juga nggak hukum kamu, bukan karena aku pernah pakai kamu. Artinya kalau mau menghukum kamu, orang-orang ini juga harus dirajam pakai batu. Yang lain itu. Nah, framing-framing itu, Saudara, yang mencelakakan orang lain, bisa mencelakakan nyawa orang lain, bahkan banyak orang tidak bersalah. Silakan baca dari 1 Korintus 1 dan 2 langsung ya, Bang Ardo. Oke, Pak Paul. Oke, 1 Korintus 1 ya. Oke. Mari kita, udah Pak Paul, udah pegang Nah, apanya? 1 Korintus 1 dan 2, ya silakan. Ya, mari kita membaca ayat firman Tuhan yang dimulai dari 1 Korintus 1 ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sosthenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku mengasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia ke kakak, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikiran. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Koe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dari Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat menyatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembangkang dan dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dan Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang terpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita sambung langsung ke cukup dulu supaya jangan kejauhan. Satu dulu ya. Ini yang dua kita tapi nggak seru ya. Nggak apa-apa deh, langsung dua deh. Nggak apa-apa, sekalian aja. Biar jangan putus. 2 Korintus ayat pertama ya Pak Paul. Ya. Oke. 1 Korintus 2 ya. 1 Korintus 2. Lanjutannya tadi, lanjutannya. Oh, lanjutannya aja ya Pak Paul ya. Oke. Ya, aku buka. Maaf. Ya, lanjutannya ya Pak Paul ya. Oke, sekarang baca lanjutannya lagi, 1 Korintus 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya imam kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah makan, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan.
Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau kiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikianlah pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami mengapirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menghayati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Luar biasa. Pak Frans Lisinaga boleh berdoa buat firman Tuhan? Pak Frans? Ya. Baik Pak Pastor, terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dari segala-galanya sampai segala-galanya. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami akan membahas 1 Korintus 1 dan 1 Korintus 2 sesuai yang sudah direncanakan oleh Pak Pastor Paul Zhang. Kiranya apa yang difirmankan ini menjadi rema bagi kita semua dan membuat pencerahan bagi hidup kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan ini diambil dari 1 Korintus 1 dan 2 ya. Ketika Anda ingin memberitakan Injil, Anda tidak perlu belajar kitabnya orang lain. Karena Anda sedang memberitakan Injil, saudara. Anda bukan sedang pamer kepintaran. Banyak orang-orang suka debat kusir untuk sport otak, bukan untuk memberitakan Injil. Lalu banyak orang Kristen berusaha belajar Islam buat ngalahin orang Islam. Tolol. Orang Kristen tolol. Kamu ini mau memberitakan Injil apa mau menang debat? Biarkan mereka tanya tentang Alkitab supaya Anda bisa menjelaskan dan Anda bisa mematahkan semua dusta mereka ini, saudara. Nggak usah bahas Al-Quran, buat apa? Anda itu memberitakan Injil, bukan memberitakan Al-Quran. Biarkan mereka bertanya, luruskan semua kebohongan-kebohongan orang-orang ini. Orang yang mendengar, dia mendengar apa? Mendengar Injil, bukan mendengar Al-Quran. Kita tidak tahu kapan dia akan dimenangkan, kapan Roh Kudus akan rubah hatinya. Kita tidak tahu kapan firman itu bekerja. Karena firman yang keluar dari mulut Allah melalui hidupmu, melalui kesaksianmu, melalui perkataanmu, tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan
pekerjaan yang Allah perintahkan kepadanya. Tunggu timing Anda, doakan mereka. Kalau perlu puasa buat mereka. Makanya Yudi Mulyana bisa bertobat. Makanya Ali Makrus bisa bertobat. Dan dia harus bayar dengan nyawanya. Ya kan? Bertobat harus bayar dengan nyawanya. Kan berani bilang kan? Sudah bilang kan? Luar biasa ya. Nah, saudara, sementara bagaimana sih kita mau orang Yahudi itu simpel sekali ketika mau belajar firman Tuhan. Simpel tetapi ribet, saudara. Simpel, bukan ribet, tetapi Anda harus benar-benar sampai itu tadi ya. Bukan ribet, tapi apa ya? Bukan bahasanya bukan ribet, saudara. Karena simpel, saking simpelnya orang Kristen bikin ribet. Tapi buat orang Yahudi itu simpel. Lalu mengapa orang Yahudi nggak terima Yesus? Siapa bilang? Orang Yahudi di zaman Yesus ribuan terima Yesus. Ayatnya di mana? Ini saudara. Kisah Rasul 24, 21. Ya, mendengar mereka itu memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, salah satunya Yakobus, saudara Yesus, saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi, siapa bilang nggak mau percaya Yesus? Mereka percaya Yesus, saudara. Orang-orang Yahudi ini percaya, banyak yang percaya. Para rasul itu Yahudi semua, saudara. Semua rasul, 12 rasul Kristus, yang satu bunuh diri, 11 ditambah Paulus, jadi tetap 12 ya, 11 ditambah Paulus. 12 rasul ini adalah orang Yahudi loh, saudara. Yang memberitakan Injil pertama kali ke seluruh dunia adalah seorang Yahudi, yaitu Paulus. Ya. Nah, saudara, jadi Yahudi mana yang nggak mau terima Yesus? Nah, saudara, baru tahun 300, ya, ketika seluruh kerajaan Roma percaya kepada Yesus, menjadi Kristen dan simpatisan Kristen, kemudian mereka menjadi lebih banyak daripada orang Yahudi. Nah, disitulah orang Yahudi disingkirkan dari gereja. Karena apa? Karena mereka menjadi Kristen yang agamawi. Mulai diajari Unitarian, Trinitarian, Sabelian, diajari yang begituan, yang tidak ada di dalam Alkitab. Istilah-istilah itu nggak ada di dalam Alkitab. Unitarian, Trinitarian, Sabelian, nggak ada. Diajarinya begitu orang Kristen, orang Yahudinya bingung. Tiba-tiba matinya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu. Tiba-tiba Yesusnya 25 Desember lahirnya. Tambah bingung orang Yahudinya, Yesus Mesias itu harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Bingung mereka. Ya. Paulus tidak mengubah apa-apa. Sunat tetap disunat. Malah Paulus menyunatkan Timotius dan Titus. Siapa bilang Paulus melarang orang Yahudi sunat? Enggak. Bahkan Paulus ini ya, mereka bersumpah loh bahwa Paulus tidak mengajarkan melarang orang Yahudi ya. Tidak melarang orang Yahudi sunat. Enggak. Paulus bilang orang non-Yahudi enggak perlu disunat. Karena sunat itu untuk orang Yahudi. Bukan untuk orang non-Yahudi. Ya, dan sunat itu bukan supaya diselamatkan. Itu ajaran dari orang-orang yang salah. Sunat itu supaya Anda menjadi seorang Yahudi, tanda, ciri khas budaya, kultur. Tapi kemudian orang-orang Yahudi yang salah ini memframing orang Kristen yang non-Yahudi supaya disunat. Makanya dijawab sama Paulus, Galatia 1, 2, dan 3. Tapi Paulus apa ngawur? Galatia ini bisa ada karena ada Kisah Rasul 15. Bahwa orang non-Yahudi tidak perlu sunat. Sesuai dengan keputusan Petrus,
Yakobus dan para rasul. Ya. Makanya Anda kalau baca Alkitab mesti yang benar. Itu ada semua tertulis, saudara. Nah, makanya kita balik ya. Coba kita lihat. Bagaimana kita bisa memahami Alkitab kita? Saya akan memberikan kepada Anda. Ya. Makanya ya, ini intinya ya. Intinya adalah orang Yahudi itu selalu pardes. Pardes atau parasyat. Ya, parasyat. Inilah cara orang Yahudi menafsirkan. Makanya orang Yahudi nggak percaya Yesus, siapa bilang? Percaya. Tetapi kemudian sejak tahun 300, Yesus yang dijelaskan adalah Yesus dengan ciri-ciri paganisme. Helenis. Yesus yang Helenis, saudara. Bukan Yesus yang Yahudi lagi. Bahkan gambarnya Yesus saja semua kan made in Amerika semua kan. Hari ini Anda lihat gambar Yesus, kemarin kita sudah belajar. Yesusnya Amerikanis kan. Iya kan? Yesusnya Amerikana, saudara. Bukan Yesus yang Yahudi. Iya kan? Makanya si Jinping marah. Suruh copot itu gambar-gambarnya Yesus itu. Itu bukan Yesus itu orang Amerika. Itu CIA dia bilang. Itu CIA itu bukan Yesus. Ganti. Marah si Jinping. Ganti foto saya. Saya yang kasih makan kamu. Bukan Yesus yang itu. Bukan Amerika yang kasih makan kamu. Bukan orang Amerika yang kasih makan kamu. Saya yang kasih makan kamu. Ganti. Lalu gerejanya teriak, katanya dianiaya. Enggak, saudara. Makanya saya bilang ya, kalau saya diberi kesempatan Tuhan, saya kemudian berangkat ke Cina, memberitakan Injil di sana, yang akan saya bangun pertama kali adalah kelenteng, saudara. Di dalamnya nanti ada patung mirip Jilaihut, patung mirip Kuan Kong, sama patung mirip Kuan Im. Ya, saya akan bikin Jilaihut itu adalah Bapa, ya, Kuan Kongnya itu adalah Yesus, ya, Kuan Im-nya itu Roh Kudus, saudara. Saya akan cerita ke mereka konteksnya. Karena Alkitab itu bisa diajarkan dalam semua konteks budaya tanpa harus mengubah budayanya. Ketika Anda mengajarkan kepada orang Yahudi, pakailah konteks Yahudi. Ketika Anda mengajarkan kepada orang Yunani, maka digunakanlah konteks pagan Helenis itu. Konteks ya, teksnya tetap sama. Tetapi konteks itu nggak boleh berubah. Masalahnya kemudian teksnya berubah, saudara. Dan kemudian pemahamannya pun dirubah, dipaksakan. Sorry ya, teksnya tetap sama ya. Teksnya tetap sama, tapi pemahamannya kemudian dipaksakan. Dan kalau nggak begini salah. Salah kan, jadi salah kan? Apakah Yesus yang mati hari Jumat bangkit hari Minggu salah? Enggak. Tadinya nggak salah, tapi dipaksakan. Yesusnya Trinitas, apa oneness nih? Apa Unitarian? Akhirnya dipaksakan pemahamannya. Nggak bisa. Itu semua konsep Helenis yang hanya berlaku ketika Anda ketemu dengan orang yang model itu. Ketika Anda ketemu orang Yahudi, cerita Trinitas, Unitarian, oneness, ketawa mereka terbahak-bahak. Ya. Nah, nanti ya kapan-kapan tentu saja bercerita Rambam dan Ramban ya. Bedanya Rambam, apa bedanya seorang rabai bernama Rambam dan rabai bernama Ramban. Dulu saya pernah cerita ya, dulu tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi, tapi hari ini kita singkat aja ya. Kita mau cerita pardes atau parasyat. Kata pardes atau parasyat ini berasal kata dasarnya itu dari kata paradeiso. Apakah paradeiso? Surga, saudara. Surga, swarga loka itu loh. Taman Tuhan, sama dengan Eden, sama dengan Firdaus. Itu yang namanya paradeiso. Ya, nah inilah pardes atau parasyat. Isinya apa? Adalah satu. Pesyat yang tertulis, saudara. Teks yang tertulis itu penting. Jangan menjadi bodoh, saudara.
Teksnya bilang apa? Anda harus pegang teguh teksnya. Suatu ketika Ustadz Masihud debat sama saya. Ngotot. Debat di Zoom ini kan. Ngotot dia. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Oh, tak marahi saudara. Tuhan gundulmu peang. Mana ada kata Tuhan di situ? Nah, orang-orang Kristennya nggak sabar, saudara. Karena si Ustadz Masihud ngeyel. Nggak ada kata Tuhan di situ, saudara. Di situ adanya katanya Theos, terjemahannya Allah. Nggak ada kata kurios Adonai. Nggak ada di situ. Yohanes 1 ayat 1. Tak marahi. Karena pesyatnya, teksnya sudah jelas. Jangan dirubah. Maksud mau mencoba, dia pikir saya model Muri Wali, saudara, bisa dikadalin. Nggak bisa. Ketemu saya, dia tak putar-putar, tak punyang-punyang, saudara. Tak putar-putar, tak punyang-punyang, sampai dia pusing, sampai dia ngeles-ngeles, ngajak debat lagi, ngeles, nggak datang, nggak taunya dia pakai nama lain, saudara. Kan kurang asem kan ini kan, malu dia kan. Wah, tak bully habis-habisan itu ketuanya Muhammadiyah itu kan, si Ustadz Masihud. Pesyat, Anda nggak boleh sampai meleset pesyatnya. Di mana ayatnya berkata Yesus adalah Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Katamu tepat sebab aku memang gurumu dan Tuhanmu. Bukan ustadz ya bahasa Arabnya ya. Aku adalah al-mu'alim dan al-rob. Wa al-rob. Ya, karena aku adalah al-mu'alim wa al-rob. Aku adalah mu'alim. Mu'alim itu orang yang sekolah berpengetahuan. Sekolah, mu'alim. Bukan ustadz. Ustadz itu kalau Anda rajin khotbah dipanggil ustadz. Kalau mu'alim nggak bisa, Anda kudu sekolah. Anda scholar, harus belajar. Karena akulah guru, rabai. Seorang rabai kudu belajar, saudara. Yesus itu bukan ustadz, saudara. Dia mu'alim. Seorang pelajar, saudara. Ya, kemanakah Yesus 12-30 tahun belajar dia menjadi rabai? Kok belajar? Iya, karena dia membutuhkan sertifikasi pengakuan dari kultur. Nggak bisa serampangan, ada aturannya. Ya, di dalam culture itu dia harus terobos dulu. Karena firman Tuhan itu simpel, saudara. Pesyat itu simpel yang tertulis. Udah tertulis kayak tadi kan. Ada orang nanya, apa artinya itu? Ya 4 orang. Ya udah artinya itu saja. Jangan dibawa kemana-mana. Saya tahu dia mau bawa kemana-mana. Makanya jadi ngawur. Orang Kristen khotbahnya kemana-mana. Teksnya bilang apa, dia bisa kemana-mana tuh khotbahnya itu. Jangan pesyat yang tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang tertulis, saudara. Lalu Anda melampaui yang tertulis, Anda dibelokkan kayak Ustadz Masihud. Eder, pada mulanya adalah firman-firman bersama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Nggak ada, saudara, itu Allah. Dan Theos harus singular. Mengapa Theos singular? Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama dengan L. Ya kan, singular bersama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Lalu Logos itu menjadi Sarx. Ada urutannya, nggak main-main. Logos itu kemudian diberi hawa nafsu, saudara. Itu manusia, Yesus itu. Yesus punya hawa nafsu? Iya, Yesus punya hawa nafsu. Yesus punya Sarx. Tapi dia tidak ikut nafsunya. Ayatnya ada di dalam Lukas 4, Lukas 3. Yesus yang dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, dibawa ke padang gurun. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh dagingnya. Menggenapi seperti perkataan Paulus Galatia 5, ya, ayat 16. Hendaklah kamu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kamu tidak dikuasai oleh dagingmu. Itu ya, pesyatnya kudu bener 1 Korintus 4 ayat 6. Teksnya kudu bener, jangan digonta-ganti. Rudi Yohanes bingung, di mana ayatnya berkata Yesus adalah Tuhan. Bingung, dia nggak bisa tunjukkan ayatnya. Tak tunjukin itu loh, Yohanes 13 ayat 13. Gampang banget kan? Itu teksnya bilang begitu, Yesus adalah Tuhan. Iya, tapi kan itu Tuhan. Iya, Tuhan itu ya Tuhan. Emang kenapa Tuhan itu ya Tuhan? Nah, karena orang Kristen nggak bisa bedain antara Tuhan dengan Allah. Beda. Ya dulu sudah bolak-balik saya ajarin.
Ya. Nah, yang kedua, remes. Ya, benar nggak tertulis demikian? Ngerti nggak yang ditulis itu apa kamu? Tahu nggak itu tulisan apa? Ya, itu remes. Remesnya kudu benar. Setelah Anda baca, ini Budi. Ya, ini remes itu begini nih ya. Ini Budi. Budi, ini Wati. Wati adalah kakaknya Budi. Ini adalah Janet. Janet adalah ibunya Budi. Kemudian katakan ini adalah Joko. Joko itu adalah suaminya Janet. Ya, siapakah Joko? Langsung remes berkata, Joko itu ayahnya Budi. Kalau belum tentu Pak, kalau ternyata ayah sambung, bisa. Berarti ada pengecualian. Tapi kita mengerti dari hubungan itu. Bahwa kita bisa mengatakan bahwa Joko adalah ayahnya Budi. Ya, ulangi ya, Budi, Wati, Janet, namanya bagus ya ibunya ya. Ini Joko. Budi sama Wati ini kakak beradik. Ya, Janet ini ibunya Budi. Joko ini suaminya Janet. Berarti Budi ini anaknya Joko. Belum tentu, Pak. Iya, belum tentu. Remes berkata, Joko itu bisa jadi ayahnya Budi. Tapi belum tentu, karena tidak pesyatnya nggak bilang begitu. Ya, kecuali dikatakan bahwa Joko dengan Janet menikah punya anak bernama Budi. Maka Joko pasti bapaknya Budi. Begitu ya. Nah itulah remes berdasarkan pesyat. Nah itu Anda kudu ngerti. Ya, itu orang Yahudi begitu. Ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di Kisah Rasul 17, saudara. Ya, kita buka tadi 1 Korintus 4 ayat 6 dulu ya. Jangan melampaui yang tertulis. Saya potong aja ya. Tapi ini layarkan lengkap gini. Jangan melampaui yang tertulis. Di kalangan orang Yahudi sudah ngerti. Itu namanya pesyat. Alkitab kita, Paulus juga berkata, jangan melampaui yang tertulis, saudara. Lalu, saudara, Kisah Rasul 17. Orang Kristen di Berea, ayat. Ayat 11 ya. Orang-orang Yahudi di kota itu di Berea ya, lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Benar nggak tertulis seperti itu, saudara? Ngerti nggak yang kamu baca itu? Ya. Ada lagi nih ya. Di dalam Kisah Rasul 7. Sida-sida dari Ethiopia. Kisah Rasul 8. Sida-sida Ethiopia. Ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat pada Filipus. Nah, singkat cerita, ketemu ada seorang sida-sida dari Ethiopia. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah ini pesyatnya nih ya, pesyatnya. Ya, nasnya, pesyatnya berbunyi, seperti seekor anak domba, ia dibawa ke pembantaian. Seperti seekor anak domba keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi. Ya, tulisannya begitu. Lalu sida-sida itu berkata pada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya atau tentang orang lain. Artinya dia ngerti remesnya loh saudara. Dia ngerti bahwa itu adalah sebuah metafora.
Maka berdasarkan itu, ya, Filipus berbicara bertolak dari nas itu memberitakan Injil Yesus. Itulah yang namanya daras. Ya. Itu kan tadi 111 ayat 11. Ada yang namanya daras. Dijelaskan, saudara. Kisah Rasul 8 ayat 31. Dijelaskan. Supaya ngerti. Udah menjelaskan. Teksnya ada benar. Kamu ngerti nggak ya kamu baca? Ya tadi anak domba itu. Nah pertanyaannya siapakah anak domba itu? Karena dia tahu remes. Terus dijelaskan daras, dijelaskan seperti saya hari menjelaskan kepada Anda nih. Dijelaskan. Tiba-tiba setelah dijelaskan, si sida-sida itu berkata, langsung dia mau ngomong. Ya, memberitakan Yesus padanya, ini kan tadi daras. Mereka melakukan perjalanan mereka, tiba daerah lalu sida-sida berkata, di situ ada air, apa halangannya jika aku dibaptis? Ya, dia tiba-tiba memutuskan. Kenapa? Karena tiba-tiba dia mendapatkan shot-nya. Rema. Kemudian dia, oke aku mau. Ngeh. Dia tiba-tiba ngeh. Makanya dia bilang, aku mau dibaptis. Itu rema. Dia dapat rema, saudara. Ya, tadi ayat 34, ini ayat ke-36. Ya, Kisah Rasul 4 shot. Ayat 8, ayat 36. Itu cara orang Yahudi mempelajari Alkitab, saudara. Kenapa mereka nggak percaya Yesus? Yesus yang mana? Yesus yang gondrong jenggotan itu yang dia nggak percaya. Yang Natalnya 25 Desember sama Jumat sama Minggu. Tapi Yesus yang saya beritakan kepada orang-orang Yahudi ini, ya makanya saya sudah memenangkan 2 orang Yahudi. Karena mereka percaya dengan apa yang saya beritakan berdasarkan kulturnya mereka. Makanya saya belajar kultur itu, saudara. Nah, contoh daras dengan shot, contohnya lagi di mana? Waktu tadi, siapa yang tadi ada yang nanya ya, orang Emmaus itu ya, di dalam Lukas yang ke-24, perjalanan ke Emmaus. Ya, nah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ada 2 orang murid, Yesus pergi sebuah kampung bernama Emmaus, begitu ya. Lalu orang-orang ini ngomong, tiba-tiba Yesus gabung sama dia, orang ini nggak mengenali Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ada apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret ini? Dialah seorang nabi berkuasa dalam pekerjaan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Stop. Coba lihat ya, mereka sudah dengar pengajaran Yesus. Mereka dengar logosnya. Mereka tahu pesyatnya tadi yang tertulis. Mereka juga tahu remesnya ya. Artinya nggak mungkin salah. Kejadiannya semua teks konteksnya. Tapi mereka belum tahu, belum paham, saudara. Maka Yesus menjelaskan, nah ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, sebentar ayat 26 dulu ya. Bukankah, nah bentar, ayat 25, inilah pesyat sama remesnya, pesyat sama remes. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Itu pesyat sama remesnya. Kamu tuh udah tahu logosnya, pesyatnya, teksnya tertulis dengan remesnya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Remes. Belum paham mereka.
Lalu Yesus melakukan daras. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai segala kitab Nabi. Diberikan darasnya, saudara. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah hendak memutuskan, tetapi setelah sangat mendesak, katanya, tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam. Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama dengan mereka. Lihat, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lihat, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara kepada kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu mereka bangun terus kembali ke Yerusalem. Situ mereka mendapati ke-11 murid itu sedang berkumul. Inilah shot. Tiba-tiba dia rema, ngeh, ting, ngeh. Setelah dijelaskan, terus mereka ngeh, saudara. Shot, rema. Mengapa? Ada sang cinta diberikan situ dan hati mereka berkobar-kobar dengan cinta, saudara. Ya, jadi perjalanan di Emmaus adalah cerita tentang daras dan shot. Lukas 24. Gitu ya. Jadi simple, tetapi kamu tidak akan bisa daras dan shot kalau kamu sudah salah dari pesa dan remes. Dan seminar-seminar orang itu adalah mengebiri, menghilangkan, mengurangi pesyat dan remesnya, saudara. Dan itu tugas Anda untuk melakukan daras. Tugasnya shotnya apa? Itu nanti Tuhan. Tetapi ada prosesnya. Nah, begini saudara. Jadi, kalau Anda mengerti pesyat, remes, daras, sampai shot, makanya orang-orang yang mengerti ini, dia hidupnya akan ada di paradiso, saudara. Akan ada di sorga. Orang Yahudi sampai saat ini percaya dengan mesianik tuh. Apakah orang Yahudi selamat? Selamat, saudara. Tetapi mereka tidak percaya Yesus yang diberitakan oleh gereja. Karena Yesusnya buat mereka pagan, nggak sesuai. Apakah salah? Enggak. Mereka punya perspektif yang berbeda, saudara. Dan gerejanya ngotot lagi. Udah gitu, ada seorang rabai yang namanya Ramban itu, debat Trinitas sama uskup Dominikan yang di Prancis. Gara-gara kalah debat, Rambannya dipenjara. Marah saudara, si Ramban ini nggak mau lagi ketemu orang Kristen. Bukan karena nggak mau sama Yesus, tapi nggak mau dengerin Yesus yang diajarkan sama si Dominikan ini. Kemudian dia lari, ya dia dibebaskan, dia lari, kabur ya di Yerusalem, dia bikin sinagognya dibakar sama pasukan salib. Gimana dia nggak marah? Yesusnya nggak seperti Mesias itu nggak kayak gitu, nggak seperti yang diajarkan kayak orang-orang ini biadab begini. Dia bilang begitu, saudara. Tetapi mereka punya loh, ini Pardes. Makanya orang-orang yang percaya nubuatan mesianik itu lolos semua dari genosidanya Hitler, dari Holocaust. Mereka kemudian punya pengajaran yang luar biasa, saudara, tentang pengharapan kepada Mesias ini, saudara. Dan Israel ini menjadi berkat sampai hari ini. Nah, saya tunjukkan kepada Anda. Ya, ini orang Yahudi. Ini orang Kristen. Orang Yahudi ini dengan orang Kristen, saudara. Orang Yahudi punya Tanak, ya. Tanak ini sama dengan perjanjian lamanya orang Kristen. Sama persis, saudara. Urutannya aja rubah. Ya, urutan bukunya, numerikalnya beda. Tapi Tanak itulah perjanjian lama, saudara. Apakah orang Yahudi sampai hari ini melakukan Tanak? Enggak, saudara. Sejak Esra Nehemia, maka Tanak ini ada yang namanya Targum, yaitu Torah dengan tambahan-tambahan keterangan. Targum ini yang kemudian menjadi Talmud, saudara, nantinya. Perjanjian lama nggak melewati Targum dan Talmud, saudara, bagi orang Kristen. Lalu di sini jadilah perjanjian baru. Makanya orang Kristen, ya, ketika membaca perjanjian baru, itulah sebuah Talmud. Ya. Bedanya tadi di 1 Korintus tadi, di dalam 1 Korintus 1 ayat dan 2, 1 Korintus pasal 1 dan 2 dikatakan,
Ya, ada hikmat manusia. Orang-orang ahli Taurat, dia menulis Talmud dengan hikmat manusia. Mengapa dengan hikmat manusia, saudara? Karena ahli Taurat yang zamannya Paulus, mereka menolak Yesus, saudara. Tapi ada nggak ahli Taurat yang menerima Yesus? Ada. Siapa? Rasul Paulus. Karena dia menerima Yesus, maka para rasul ini mendapat Roh Kudus. Hikmat dari Roh Kudus. Mengapa mendapat hikmat dari Roh Kudus? Karena rumusnya sudah kita belajar ya. Iman datangnya dari rema Kristus. Rema datangnya karena ada logos ditambah agape. Orang yang punya logos, logosnya kan perjanjian lama. Agapenya ini kan pengorbanan Yesus di kayu salib, nubuatan dan percaya. Makanya Paulus ketika percaya, para rasul ketika percaya, maka logos yang mereka baca, perjanjian lama atau Tanak ini, logosnya ditambah agape, ada cinta agape yang ditunjukkan Yesus. Apakah cinta itu? Yohanes 13 adalah ketika seorang sahabat menyerahkan nyawanya. Kalau orang mengasihi orang benar mah banyak oke tunggale, tadi Ibu Lianti bilang. No, kalau kita mengasihi orang baik mah oke tunggale, tapi bagaimana mengasihi suami yang begitu jahat kepada dirinya? Dan dia tetap mengasihi karena Tuhan Yesus. Itulah agape, saudara. Makanya logosnya jadi rema. Nah, rema inilah yang membuat dia jadi punya iman. Dan dia bisa menulis perjanjian baru dengan hikmat dari rema, Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 63. Rema dari Yesus adalah roh. Lalu orang Yahudi ini karena dia tidak percaya dengan pemberitaan Mesias, orang Yahudi ini, ya maka dia kemudian menulis Tanaknya cuma sekedar jadi Talmud dengan hikmat manusia. Akhirnya malah mencaci maki Yesus dan menjadi perdebatan. Di dalam Talmud itu jadi perdebatan ya antara orang-orang rabi-rabi Yahudi ini. Siapakah Yesus? Ada yang setuju, ada yang kontra. Begitu ya, itulah yang dimaksud dengan hikmat manusia. Sehingga jadilah dia Talmud. Lalu zaman sekarang ada nggak orang Yahudi yang percaya Yesus Mesias? Ada, tapi bukan Yesus yang 25 Desember. Ya, mereka punya keterangan yang berbeda, bukan Yesus yang Trinitas, yang Oneness, yang Unitarian. Seperti Sasio bukan. Yesus yang mengenapi Torah dan para nabi. Kalau begitu Anda ceritakan Yesus itu yang seperti Torah dan para nabi, orang Yahudi itu akan manggut percaya. Makanya saya memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Ya. Ya. Karena jangan salah. Yesusnya kawur, diserupakan apa segala macam, entah dari mana semua mitos-mitos kacau sekali. Kenapa bisa bilang Yesusnya diserupakan? Dia bingung antara Yesus yang digantung di kayu salib dengan Yudas yang mati tergantung. Makanya dia bilang diserupakan. Ingat nggak Yudas mati tergantung, saudara? Ada di mana tuh ya ayatnya ya? Di Lukas ya kalau nggak salah ya. Maka ini ya, Yudas itu melemparkan uang perak ke dalam bait suci lalu pergi ke situ menggantung diri, tergantung. Ya, matinya tergantung. Ya, menggantung diri. Dia bingung dengan Yesus yang mati di salib, saudara. Nah, ini tambahan nih, bonus nih buat Anda nih, Kisah Rasul 1. Yesus matinya gantung diri atau dengan belati. Nih, Yudas ini membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya lalu jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Oh, ini berbeda, katanya matinya gantung diri tadi, ini katanya jatuh tertelungkup, perutnya terbelah. Yang benar adalah Yudas matinya tergantung, waktu gantung talinya putus, dia jatuh tertelungkup sampai perutnya terbelah, saudara. Karena itu pasti jatuhnya keras sekali sampai pisaunya itu bisa belah perutnya. Kalau cuma jatuh ke sandung begitu, pisaunya nggak bisa belah dia, saudara. Perutnya nancep tapi nggak bisa belah. Tapi karena dia jatuh, dia gantung jatuh, pisau itu bisa lepas. Jadi itu nyambung. Dia mati gantung diri, lalu jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Isinya keluar semua. Dan dia matinya gantung diri. Gantung diri, lalu jatuh tertelungkup, saudara.
karena talinya nggak kuat. Itu disambung aja ya. Terkutuklah orang yang mati digantung. Wah, Yudas itu. Nah, katanya orang kan Yudas yang diganti kan, yang digantung itu kan. Sama-sama tergantung karena memang ada ayatnya Saudara, terkutuklah orang yang mati digantung ya. Orang yang mati tergantung. Galatia berapa? Terkutuklah orang yang mati digantung. Ya. Mati. Salah nih, bentar ya. Terkutuklah orang yang mati tergantung. Ya, Galatia 3 ayat 13. Oh, Galatia 13 ya. Tadi ada kita buka ya, kok enggak ketemu tadi. Nah, ini ya. Nah, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kalau Anda lihat, ini ya, ayat aslinya itu dari mana, Saudara? Dari Ulangan 21 ayat 23. Ulangan 21 ayat 23, ya. Maka janganlah mayatnya, ya, orang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung pada sebuah tiang, digantung ya, digantung mayatnya tergantung, artinya bisa gantung diri, bisa disalib, bisa gantung diri, bisa disalib, ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Itu ya yang dimaksudnya. Jadi nggak boleh di semalam-malaman. Nah, tergantung itunya. Nah, Yudas juga tergantung matinya. Yesus juga matinya tergantung. Makanya orang bingung, siapa nih? Apalagi ada rumor bahwa itu mayatnya dicuri. Ya kan? Hanya bingung. Dia pesyatnya nggak ngerti orang ini, Saudara. Pesyatnya nggak ngerti, remesnya nggak ngerti. Logosnya salah semua. Pemahamannya tambah salah lagi. Lalu orang-orang yang salah ini, arisan ketemu orang salah, Saudara. Dia mulai ngarang, dicocok-cocokin, dipikir-pikir, di kotak-katik, mumet, Saudara, mereka. Karena mereka tidak mengerti kuasa Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, ya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kuasa Allah. Apalagi mau dapat ini, Saudara. Dia logosnya sudah salah. Lalu bagaimana kemudian menerangkan logosnya ini? Pesyatnya saja sudah salah sama remesnya. Lalu dia mau darah, Saudara, menjelaskan. Makanya bisa ada Yohanes sama Zakaria itu keturunannya Yehuda. Bagaimana bisa keturunannya Yehuda melayani di bait suci, di ruang maha suci, Saudara? Darahnya salah, pesetnya sudah salah, darah siapa lagi? Lalu akhirnya jadi shotnya tambah ngawur lagi remanya, ngawur-ngawuran remanya orang-orang ini. Lalu itu yang mau diajarkan berulang-ulang Nah, di dalam kekristenan Anda diajarin orang Yahudi dengan orang Kristen sama, Saudara. Didasari dari kitab yang sama. Lalu orang Yahudi ada yang namanya Talmud, orang Kristen ada yang namanya Perjanjian Baru. Makanya Saudara, orang Yahudi yang akhirnya tidak benar-benar menolak Yesus karena dia tidak mengakui Yesus akan menjadi juru selamat. Mesias itu juru selamat. Ada ya orang Yahudi yang nggak mengakui Mesias juru selamat, makanya dia nggak bisa akan. Nah, ayatnya kan bagus sekali nih dalam 1 Korintus tadi. Dalam 1 Korintus 2. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu terdapat di dalam manusia selain roh manusia sendiri? Ya kan manusia yang tahu dalamnya kita kan kita sendiri. Nah, demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Makanya harus punya hikmat dari Roh Kudus.
Orang-orang yang tidak punya agape, logos ini akan mandek, saudara. Dia harus ditambah agape supaya jadi rema. Rema ini Roh Kudus, sehingga Anda mengenal Allah. Sehingga Anda mengenal Allah. Kalau Anda, bayangkan ya, mengapa orang Yahudi banyak yang tidak bisa hidup di dalam paradeiso. Tadi balik lagi ya, pardes kan paradeiso artinya. Pardes itu paradeiso. Sama dengan surga, sama dengan Eden, sama dengan Firdaus. Ya, pardes ini urutannya Anda harus pesyat dulu. Oh, orang Yahudi banyak yang pesyat. Ya, dia remes. Oh, orang Yahudi pasti remes, saudara. Ya, orang Yahudi kemudian daras. Tapi darasnya ini tidak dengan agape. Kalau darasnya itu dengan agape, percaya Mesias menderita dan mati dan bangkit, maka dia akan langsung shot, saudara. Rema. Maka kalau sudah pesyat remes darah shot, itulah pardes paradeiso kan, maka mereka akan masuk surga. Ya, oke, cukup ya firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati, belajar ya, supaya Anda ada di surga, belajarlah pardes. Nanti kalau Anda genap pardesnya itu Anda akan di surga. Hidupmu berasa itulah namanya kerajaan Allah datang. Makanya Yesus bolak-balik bilang apa? Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan. Itulah paradeiso, itulah pardes, saudara. Memberitakan pardes, kerajaan Allah, memberitakan paradeiso. Itu tadi, saudara. Itu yang namanya memberitakan paradeiso, memberitakan kerajaan Allah. Ya, wah ini materinya malam ini memang materi kelas evangelis Anda, nanti saya ulangi lagi di kelas evangelis dan apologetik. Selalu saya ulang-ulang. Anda mau bertanya dengan bebas di situ boleh nanya ya. Tuhan Yesus memberkati ya.